siang Pak Kades. Selamat siang juga. Jadi begini Pak Kades, untuk mengetahui sampai sejauh mana penggunaan atau pengalokasian anggaran di tahun 2021 ini. Pertama di tahap 1 atau tadi berapa persen infrastruktur, itu tolong dijelaskan Pak Kades. Silakan Bu. Untuk anggaran tahun 2021, dan kalau kita bicara dari dana desa ya, dana desa Ranca Panggung tahun 2021 itu kita di 1670 juta ya, 1.670 juta itu sebelum dipotong pajak PPN-PPH. Itu dari anggaran tersebut kita bicara untuk tahun 2021 kita alokasikan 30% sesuai dengan program SDGs ya, dari Kementerian Dana Desa kita alokasikan untuk infrastruktur jalan desa, karena dari 9.400 meter panjang jalan desa Ranca Panggung itu yang mana lebar 2,5 meter ya, itu kita hampir mayoritas jalan itu skala prioritas ya untuk pembangunannya. Sekitar di 30% dari 1.670 juta kita peruntukan untuk infrastruktur jalan desa. Terus sebagian lagi kita ada juga untuk PPKM mikro ya, terus penyuluhan dan berbagai macam pemberdayaan sesuai dengan program SDGs ya dari Kementerian Desa untuk tahun 2021. Nah, terus alhamdulillah juga kita ada juga penyaluran bantuan kesejahteraan untuk para guru ngaji dan guru PAUD serta beberapa kader pembangunan ya, di luar kader PKK. Kita punya kader PKK aja 65 orang, yang mana bantuan insentifnya itu per bulannya sebesar 75.000 ya, sebanyak 65 orang. Terus guru ngaji itu 116 orang. Terus ada beberapa juga kader-kader lainnya di luar kader PKK ya, kader pembangunan, kader TB, yang lain-lainnya. Nah, perencanaan kita yang sudah terrealisasi di tahap pertama anggaran dana desa itu alhamdulillah sudah kita salurkan di peruntukan pembangunan jalan desa. Mana saja itu Pak Kades? Satu, kita semuanya ada 4 titik. Yang 3 titik sudah kita laksanakan pada termin pertama ini ya. Satu di titik RW 11 Kampung Babakan sepanjang 240 meter kali 2,5 meter. Kedua di titik Kampung Gonceret RW 10 berpanjang 285 meter kali 2,5 meter. Terus titik ketiganya Kampung Bojongkerta RW 5 itu panjang 365, lebar 2,5 meter. Nah, untuk di termin kedua kita sisa dari 30% tersebut kita alokasikan untuk pembangunan jalan desa juga, yang insya Allah akan kita laksanakan setelah yang mana anggaran dana desa termin kedua itu sudah masuk ke rekening desa. Untuk pelaksanaannya itu kita alokasikan di wilayah RW 7 Kampung Tegal Kiara sepanjang 550 meter, lebar 2,5 meter. Dan yang sisa yang lain-lainnya yang tadi sudah saya jelaskan ya, kita ada berbagai pemberdayaan yang sudah kita laksanakan ya. Salah satunya kita ada pemberdayaan kekerasan dalam rumah tangga ya, pemberdayaan paralegal untuk guru ngaji ya, terus kursus komputer untuk masyarakat. Tahun kemarin juga sudah kita laksanakan di Dusun 2, dan tahun sekarang rencana kita akan laksanakan di Dusun 4 untuk pelatihan komputer. Dan ada berbagai lagi pemberdayaan, mungkin masih banyak kalau saya sebutkan ya. Alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada pemerintah dalam rangka situasi kondisi ya, kita tahun bencana dan tahun pemulihan ya, kami pemerintah desa beserta jajaran lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga LPLD serta tokoh masyarakat dan para pengurus RT RW ya, kita sudah mengalokasikan anggaran tersebut untuk peruntukannya. Mungkin ada beberapa pemberdayaan yang kedepannya juga akan kita laksanakan karena situasi kondisi kita banyak kegiatan ya. Untuk
semester tahun sekarang. Ya, untuk kedepannya mungkin juga kita ada juga dari sisa anggaran kita yang 40% itu ya untuk peruntukan pembangunan infrastruktur dan berbagai macam pemberdayaan sesuai dengan arahan dan aturan dari Kementerian Desa. Kalau untuk anggaran alokasi dana desa itu kita sekitar di 600 lebih hampir 700-an ya. Nah, itu kita alokasikan semua habis peruntukan untuk honorarium dan kegiatan PKK untuk alokasi dana desa. Dan ada tambahan juga bagi hasil pajak, itu juga bila masuk kita akan kita alokasikan untuk tambahan-tambahan kegiatan yang lainnya untuk tahun 2021 ini. Terus begini Pak Kades, ini perlu disampaikan juga mengenai desa Rancapanggung yang sudah masuk klasifikasi desa mandiri. Nah, silakan Pak Kades dijelaskan. Alhamdulillah 2019 kita masih masuk di desa maju ya. Semester pertama 2020 kita ada peningkatan IDM menjadi desa mandiri ya. Kita kategori desa mandiri itu semua ada penentuannya dari provinsi dan kabupaten disesuaikan dengan situasi kondisi daerah kami ya. Ada berbagai kategori, mungkin penilaian desa mandiri karena itu kewenangan dari provinsi dan kabupaten. Pihak kita pemerintahan desa Rancapanggung hanya kita melaksanakan apapun yang sifatnya kegiatan dari pemerintah, baik pemerintah daerah Kabupaten Barat maupun pemerintah kabupaten provinsi Jawa Barat, yang alhamdulillah berdasarkan hasil penilaian berikut kita sudah masuk ke kategori desa mandiri, yang alhamdulillah kita pertahankan status desa mandiri dengan kemandirian desa Rancapanggung, yang mudah-mudahan kedepannya kita ada perubahan kemajuan ya dengan status desa mandiri kita. Terima kasih. Terus harapannya setelah jadi desa mandiri, harapannya seperti apa Pak Kades ke depan? Harapan kami dengan status kita desa mandiri, masyarakat juga ada satu kesadaran ya, kesadaran peningkatan kemajuan ya, peningkatan kemajuan situasi kondisi daerah Rancapanggung yang mungkin sudah terlihat lah ya bagaimana perekonomian di desa Rancapanggung. Karena sekarang desa Rancapanggung itu berubah dari daerah pertanian ke daerah perdagangan. Kita punya daerah pertanian paling sekitar di 20%, 30%. Kebanyakan daerah kita daerah wirausaha, dikarenakan apa? Daerah pertanian kita itu sudah habis oleh bantaran kali. Ya. Nah, mohon kiranya ke depannya dari pihak pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi ada satu perhatian penuh lah ke kami untuk satu perubahan kemajuan desa kami untuk mempertahankan kita sebagai desa mandiri. Mudah-mudahan ke depannya juga kita ada peringkat juga lah ya dari desa mandiri kepada desa wisata atau desa yang lebihnya, mudah-mudahan, karena kami juga ada tujuan wisata, ada satu daerah yang akan kita kembangkan untuk wisata. Untuk sementara karena kita desa Rancapanggung tidak mempunyai carik desa, mungkin ada lahan instansi yang akan kita kerjasamakan dengan instansi tersebut selaku pemilik lahan untuk tujuan wisata di desa Rancapanggung. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades.